Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar pada sore hari ini? Luar biasa. Kita siapkan hati kita. Kita yang datang dengan berbeban berat, kita yang datang dengan letih lesu, kita tanggalkan sebentar beban kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta kelegaan kepadanya. Kita mau dipulihkan, kita disegarkan kembali lewat penyembahan dan pendengaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. 1 bulan telah berlalu, Engkau melindungi kami. Dan tiba di minggu pertama di bulan ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, di surga kami terbatas Tuhan. Kami banyak kelalaian di hadapan Tuhan. Namun kami datang dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan diri, supaya kiranya Tuhan berkenan memulihkan kami. Kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan begitu banyak masalah. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu dan Engkau mau memulihkan kami pada sore hari ini, sehingga ketika kami datang tidak sama dengan seperti kami pulang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam penyembahan. Kami mohon tuntunan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, membawa kami, membawa roh kami, sekiranya boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Hanya Kau Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya Yesus.
Benar Tuhan, karena salib-Mu kami boleh ada hari ini. Bahkan karena salib-Mu kami boleh menang dalam perkara-perkara kami. Yesus, terima kasih untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Dikatakan karena salib-Mu.
nasibnya. Amatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan dosaku disucikan, dosaku disucikan. Amin. Oleh darah Yesus, dosaku disucikan oleh Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Kami yang berdosa Engkau telah menyucikan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat penyembahan kami dan lewat pujian kami mengingatkan kami kembali bagaimana pengorbanan-Mu bagi kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan, sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa selain bersyukur dan menyembah Tuhan. Engkau bisa memuji Tuhan, katakan amin. Semuanya siap memuji Tuhan? Yang sedang memuji Tuhan lalu dikatakan haleluya. Dia mati bagi kita, Dia mati bagi kita untuk menebus kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan. Sama dikatakan hidupku dipulihkan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Katakan lebih lagi, Dia mati bagiku. Oh, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Tuhan Allah bernamaku, bersama katakan hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Semua di atas tangannya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Disebut demi This
ku bebas karena penebusan Tuhan. Haleluya. Semua tangan di atas. Ku bebas karena padamu. Ku bebas dia tinggal, amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas karena padamu. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi. Ku bebas karena padamu. Amin. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya kita bebas. Sekali lagi ya. Oleh kuasa darahnya kita bebas. Haleluya, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita merasakan kebebasan. Kita merasakan sukacita. Kita boleh menyembah Tuhan dengan bebas. Roh kita dibebaskan karena darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Engkau yang saat ini dalam pergumulan. Mari kita berikan waktu kita mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tegaklah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta
di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan yang mengajar kami sampai hari ini. Ketika kami tidak mengerti Tuhan, kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan menerangi setiap jalan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami ada di lembah kekelaman, tapi kami tahu sinar dari firman Allah itu mampu menerangi hidup kami Tuhan. Kami semua Tuhan yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami percaya Bapa, ketika kami memuji Tuhan, mulut kami Bapa boleh terbuka dan kami percaya nyanyian ucapan syukur kami terdengar indah di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya ketika kami menyembah Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami senangkan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sore hari ini dalam ruangan ini Tuhan, setiap kami yang boleh datang beribadah Tuhan. Biar ketika kami datang beribadah, kami boleh beribadah Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tiba saatnya untuk belajar Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami, supaya Tuhan ketika kami takut, ketika kami khawatir, ketika kami bimbang dalam hidup kami Tuhan, Engkau meluruskan setiap hidup kami, supaya kami tidak meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau hadir dalam ruangan ini Tuhan, bahkan ruangan ini ada dalam pengawasan Tuhan. Setiap benih-benih jahat yang ingin mencuri firman Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini ada dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam, ya, selamat hari Minggu. Semuanya sehat? Ya, amin, semuanya sehat. Saya percaya sore hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dan kita boleh membawa rasa ucapan syukur kita karena kita sudah masuk di bulan yang ke-8 dan tinggal 4 bulan lagi tahun ini akan berlalu. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan sampai hari ini? Apa yang kita rasakan sampai hari ini? Tuhan baik, amin. Sampai hari ini Tuhan baik. Dan saya percaya besok sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Sekalipun mungkin situasi kita sulit, sekalipun mungkin banyak keadaan kita yang belum melihat harapan-harapan daripada Tuhan, kita belum melihat janji Tuhan tergenapi, tetapi percayalah Tuhan tetap baik. Ya, sekalipun kita mungkin hari-hari ini banyak pergumulan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, banyak doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, tetapi percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah ya. Sore hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang begitu membuat saya juga diberkati Bapak Ibu, karena ketika kita belajar firman Tuhan ada hal-hal yang Tuhan ungkapkan bagi kita supaya kita belajar, kita menjadi orang-orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan ya, kita menjadi orang-orang Kristen yang berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau menjadi orang Kristen yang pada umumnya itu banyak, tetapi untuk menjadi orang Kristen yang punya nilai di hadapan Tuhan itu sedikit. Kenapa? Karena banyak orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Bedanya kalau orang yang punya makna atau orang yang punya nilai di hadapan Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengambil keputusan dan dia melakukan firman itu bedanya. Kita punya nilai di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa punya nilai? Karena kita tahu yang kita kerjakan itu kekekalan, bukan hari ini. Mungkin hari ini kita aman-aman saja, kita baik, tetapi di kekekalan nanti kita nggak tahu kita nanti jadi apa. Ada begitu banyak orang yang ngomongnya takut sama Tuhan, tetapi yang dia lakukan bukan orang yang takut kepada Tuhan. Ada banyak orang katakan, oh saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi ketika begitu hidup dalam Tuhan, hidup dalam keadaan Tuhan, banyak orang lalai, banyak orang keluar dari jalan Tuhan. Saya melihat banyak orang ketika sudah lama ikut Tuhan, sudah lama mengenal Tuhan, sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi kualitas iman mereka biasa-biasa saja. Kehidupan mereka sehari-hari biasa, sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan? Enggak apa-apa hari ini mungkin kita aman-aman saja Bapak Ibu, tapi suatu saat nanti Tuhan akan obok-obok hidup kita. Saya pernah katakan seperti air itu,
bertahan dalam kebenaran? Masihkah kita katakan Tuhan baik? Ada banyak orang yang ketika diobok-obok oleh Tuhan banyak berubah. Kenapa sih Tuhan kok nggak tolong saya? Kenapa sih Tuhan kok nggak baik sama saya? Apalagi tanda kutip kita merasa kita benar di hadapan Tuhan. Hati-hati kalau merasa benar di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang benar. Kita benar karena Tuhan yang memperbaiki kita. Ada orang yang merasa lebih benar daripada orang lain. Ada orang yang merasa dia lebih baik daripada orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah berubah karena dia merasa dirinya lebih baik dan lebih benar. Saya kenapa katakan seperti ini Bapak Ibu? Hati-hati. Ketika Kain merasa benar di hadapan Tuhan, timbul iri hati dan adanya dibunuh. Hati-hati, jangan merasa benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk dididik oleh Tuhan. Tadi pagi saya katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa masuk karena ada kesempatan. Ada kesempatan dia masuk, kita beri. Karena ketika saya belajar firman Tuhan, iblis itu katanya kasih umpan. Nah ini loh, apa yang kita mau dia pakai itu umpan kita. Oh saya maunya ini, dia pakai itu umpan kita. Dan ketika kita sudah terjebak, dia mengikat kita, bahkan kita ada dalam kuasanya, di bawah otoritasnya, dan ujung-ujungnya kita dihancurkan oleh dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup kita, belajar supaya menyadari bahwa nilai kita sebagai orang percaya itu adalah firman Tuhan, gak ada yang lain. Firman Tuhan itu sebagai apa ya? Sebagai timbangan. Kalau kita timbang, badan kan timbangannya jujur ya. Contoh berat badan saya 80, ya dia ngomong 80. Ya firman Tuhan juga gitu. Gak mungkin kan waktu dia timbang kita salah terus dia bilang benar, gak mungkin. Firman Tuhan itu tulus dan murni. Ketika saya belajar firman Tuhan Bapak Ibu, sebetulnya semua orang dikasih hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika kita diajar diberi oleh Tuhan, kita nggak mau. Kita merasa aku nggak sanggup kok melakukan firman Tuhan. Aku biasa-biasa saja. Yang penting aku hidup sampai hari ini. Nggak perlu begitu. Karena apa? Nanti suatu saat kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nanti kita akan ditanya, sudahkah engkau melakukan kebenaran? Sudahkah engkau hidup di dalam Tuhan? Dan jawaban kita bagaimana? Banyak orang ketika hidup mereka aman, ketika diberkati, keluarga aman, pekerjaan aman, kesehatan aman, merasa semua itu bukan karena Tuhan, tetapi karena dia. Banyak orang merasa hebat di hadapan Tuhan, merasa nggak perlu Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita belajar Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan, bentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau kita benar-benar menghargai pemberian Tuhan atau pengorbanan Tuhan, kita akan berusaha untuk berubah. Amin. Kita akan berusaha untuk hidup baru. Hidup baru itu bukan hanya di mulut, tetapi di proses. Ada orang katakan, saya mau sabar Tuhan. Tuhan gak akan langsung kasih kesabaran loh. Justru biasanya kalau kita berdoa minta kesabaran, Tuhan ketemukan dengan orang yang paling menyebalkan yang tidak pernah kita ketemu. Ayo, kau tetap jalan, kita mundur. Kalau kita mau katakan, saya mau jadi orang yang kudus Tuhan, saya mau jadi orang yang benar. Biasanya kita berdoa seperti itu, justru kita dipertemukan dengan hal-hal yang menarik, kita menjurkan untuk kita melangkah dan keluar dari firman Tuhan. Siapa yang bertahan? Keinginan mata, keinginan telinga. Siapa yang bisa mengingkari itu semua? Contoh, kita punya kekurangan, suka marah. Ayo, siapa yang bisa mengingkari kita saat kita marah? Gak ada, hanya firman Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan, jangan. Ada orang yang kalau marah itu, kalau kita lihat itu kita takut. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia pakai kedagingan. Semua orang boleh marah, kita boleh marah, tetapi marah di dalam Tuhan itu beda. Amin. Marah di dalam Tuhan itu beda, ada ukurannya. Firman Tuhan katakan kalau marah jangan sampai matahari terbit.
habis. Kecewa, putus asa, stres, frustasi. Saya percaya kalau orang itu simpan dendam, amarah dalam dirinya, saya percaya orang itu pasti tak baca firman Tuhan. Kenapa? Kedagingannya lebih kuat daripada roh Tuhan. Bagaimana dia mau hidup di dalam firman Tuhan? Bagaimana dia mau hidup di dalam aturan-aturan Tuhan? Sedangkan untuk menguasai diri saja sudah tidak bisa. Kita menjadi orang yang taat, Bapak Ibu, nilainya itu tinggi. Dan biasanya sasaran kita, masalahnya kadang-kadang lebih besar daripada yang lain. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, diombang-ambingkan, banyak masalah, banyak persoalan, datang silih berganti, bahkan membuat kita hampir-hampir terseret. Kita merasa Tuhan tidak ada, kita meragukan, Tuhan tolong tolong saya. Toh Tuhan biasa-biasa saja, nggak respon terhadap saya. Ada begitu banyak orang kalau ada masalah tuh nggak mengucap syukur, marah, emosi, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri, lebih parah lagi menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi masalah itu untuk memperbaiki hidup kita, supaya ketika Dia memberkati kita, potensi kita itu berbeda dengan yang lainnya. Amin. Ketika ada masalah itu jangan pernah katakan, Tuhan kok nggak tolong saya ya, kok orang lain ditolong kok saya enggak. Percaya Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Nah, coba kita lihat firman Tuhan Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13. Tadi pagi saya sudah bagikan firman Tuhan ini ya, tapi ada hal-hal yang harus saya sampaikan ya. Ternyata dalam firman Tuhan itu, ajaran Tuhan itu kadang-kadang keras. Matius pasal 9 ayat 12 dan 13. Oke, kita sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu hal begini, Tuhan itu Tuhan yang tampil beda. Amin. Mau tampil beda? Yes. Kalau mau mengiring Tuhan harus berani tampil beda. Jangan sama dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Dunia ini apa? Hidup dalam daging. Daging itu apa? Bangun dari pagi 1 hari 24 jam. Kita ngapain? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan keinginan kita. Saat kita di jalan diserempet orang, contoh kasih aja, kutub 7 turun keluar sepanjang jalan. Bagaimana ini? Kita menjadi orang benar. Ketika orang lain gak sengaja menyakiti kita, ketika orang lain gak sengaja membuat kita tersinggung, kita mulai sakit hati, kita mulai dendam, kita memikirkan untuk membalas kejahatan orang itu. Firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita mau jadi baik di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kita terlebih dahulu merubah cara pandang kita. Kita rubah dulu. Saat kita melihat orang lain, oh puji Tuhan dia baik. Ada orang yang setiap lihat orang selalu serba salah di matanya. Saya percaya bukan orang yang salah, dianya yang salah. Matanya yang salah melihat. Orang lain selalu salah di matanya, dia selalu benar. Gak bisa. Tuhan kita itu dia melihat orang lain dengan penuh belas kasihan. Tuhan katakan yang aku kehendaki ialah belas kasihan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan katakan, jangan pernah merasa engkau bawa persembahan untuk sobat Tuhan. No, tidak. Ada orang kata apa saya berbuat dosa kok. Saya lebih banyak memberi kepada Tuhan. Tidak ada dispensasi, kata firman Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Semua sama.
sombong dengan apa yang kita miliki. Itu hanya titipan, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kesehatanmu baik-baik syukuri. Kalau keluargamu baik-baik syukuri. Bukan karena engkau, tetapi Tuhan mengasihimu. Tuhan memberi itu anugerah kepadamu. Tuhan titipkan anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan titipkan anak-anak yang baik. Tuhan titipkan suami yang baik. Tuhan titipkan istri yang baik. Bukan karena engkau, tetapi Tuhan ingin memberkatimu lewat itu. Ada orang merasa aman kalau hidupnya aman lebih daripada itu. Tetapi yang ada padanya dia kurang syukuri. Gak bisa. Apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Tuhan itu gunung batu perlindungan kita. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Ada firman Tuhan, pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita ada dalam masalah, ketika Tuhan datang mencari kita, keadaan kita babak belur. Kita ini orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan datang mengangkat kita, membalut luka-luka kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita. Apa yang kita balas kepada Tuhan? Jangan pakai hidup ini semaunya sendiri. Tadi pagi saya katakan, dulu saya belum mengerti firman Tuhan. Kalau orang khotbah singgung perbuatan saya tersinggung, saya marah. Kalau orang tegur saya yang gak pas sama saya marah, saya tersinggung, saya gak terima. Tetapi sebetulnya didikan itu baik, menjadikan engkau sehat di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan pakai orang lain menegur kita, siapapun dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita, sekalipun dia anak kecil. Kadang-kadang kita berpikir hanya orang yang diurapi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. No. Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah yang membuat saya tertarik. Sebuah pengacara Kristen yang hebat, belajar dari Yunus. Yunus ketika dia berkhotbah, dia melanggar ilmu homiletika ketika sekolah Alkitab. Enggak, khotbahnya enggak boleh, kau boleh seperti itu. Dia melanggar ilmu khotbah. Ngapain sampai jalan-jalan di pasar teriak-teriak, hai bertobat. Coba kalau ada yang seperti itu, kalau nggak ditangkap, diikat, dibawa ke penjara. Nggak bisa. Tetapi kelihatannya ketika Yunus melanggar, dia berarti apa? Tuhan mengurapi orang bukan karena kelihatannya. Bagi ukuran manusia itu baik. Siapa saja boleh dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Yunus kan nggak tahu itu bangsa yang salah Tuhan, bangsa yang nggak berada di hadapan Tuhan. Ngapain Tuhan suruh saya? Sampai Yunus nggak mau. Sampai Yunus akhirnya dihajar habis-habisan sama Tuhan. Saya nggak tahu hari ini Tuhan mau utus kita ke mana. Lakukan itu karena itu perintah Tuhan. Jangan pernah main tawar sama Tuhan. Kalau Tuhan utus kita kepada keluarga, mendoakan keluarga, menantang mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, lakukan itu dengan baik. Kalau Tuhan kirim kita kepada pekerjaan, kita bertemu dengan orang lain, lakukan itu dengan baik. Karena Tuhan yang memilihmu, bukan engkau yang mau. Amin. Tuhan yang memilihmu dan menempatkanmu di sana untuk jadi berkat. Bahkan ketika Tuhan memproses hidup kita, orang Kristen itu artinya sekolah Bapak Ibu. Kita ngapain tiap minggu ke gereja? Itu kita sekolah. Amin. Kita dididik. Dan masalah itu proses perubahan. Jadi orang Kristen itu dia identik, dia bersahabat dengan masalah. Kalau orang Kristen nggak pernah masalah, berarti nggak pernah dididik, nggak pernah berubah. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam masalah, itu berarti engkau masih baik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau engkau lebih lagi dari kemarin. Banyak orang dalam hidup mereka, saya berani katakan ini Bapak Ibu, ada orang yang suka hidup dalam dosa. Kalau dibilang orang yang matre, sampai tua saya percaya nggak akan pernah berubah. Kalau dia nggak mau membuka dirinya di hadapan Tuhan, kalau dia nggak mau rela melepaskan itu di hadapan Tuhan. Ada orang yang suka emosian, sudah tua. Saya pernah melihat sampai caranya sudah bengkok-bengkok, saya berani marah-marah. Apalagi maaf bapak-bapak ini, sudah pincang-pincang, saya berani pelototan sama istrinya. Nggak ada di sini, amin. Nggak ada. Saya mendeling sama istrinya. Ya, harus ditegur. Siapa yang berani tegur kalau bukan kita? Amin. Kalau mau dididik. Saya pernah melihat orang kayak ditiup angin sudah ngiring-ngiring anu, saya berani pelototan. Sampai tegang-tegang. Saya takut kalau dia ambruk di situ. Tuhan, ampuni saya Tuhan, jangan sampai saya jadi orang seperti itu. Kita perlu belajar. Kenapa Tuhan ajar kita dengan keras? Supaya ketika kita tua kita tidak menyesal. Amin. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Banyak orang kalau sudah terlambat, aduh Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa harus. Ketika kami membangun base doa di tempat ini, kami cuma berapa orang, kami setia.
nggak boleh bolong. Kalau kebiasaan, kalau sudah bolong lama-lama nggak ada. Ya, nggak boleh. Apapun terjadi harus doa. Sekalipun nggak di sini, mungkin di rumah, nggak boleh berhenti. Kenapa? Ketika engkau berhenti, itu kesempatan iblis masuk dan menawarkan penawaran yang membuat engkau sakit di hadapan Tuhan. Tuhan itu mau supaya jiwamu tenang. Bukan karena engkau sehat secara fisik, tetapi engkau sehat secara roh di hadapan Tuhan. Karena iblis itu biasanya pintar, dia mencuri waktumu bersama Tuhan. Karena saya pernah belajar firman Tuhan dan renungan-renungan Kristen katakan, orang yang lemah, yang berlutut dan berdoa kepada Tuhan, iblis bisa membertahan. Iblis nggak takut ketika kita nyanyi, kita mau nyanyi 15 macam, mungkin nggak takut. Tapi ketika engkau menyembah Tuhan, engkau berdoa, dia takut, dia nggak bertahan. Kenapa banyak orang jatuh? Karena mereka sia-siakan kesempatan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan beri waktu, mereka sia-siakan. Setelah saya punya anak, saya menyesal. Kenapa dulu saya masih main sendiri kok menyembah, kok malas. Kalau sudah punya anak, ayo menyembah 1 jam. Saya mau ke kamar mandi, mau makan dulu, ayo. Fokuslah. Dulu saya masih sekolah, dosen saya kesaksian. Dia penyembahan, dia berlutut penyembahan. Anaknya itu naik di atas bokongnya. Ayo. Saya kan nggak terasa, saya kira itu biasa saja. Tapi ketika saya mengalami, iya ya, ada halangan. Jadi kalau hari ini ada kesempatan, engkau masih bisa berdoa, pertahankan itu. Amin. Nggak harus kita punya waktu banyak. Di jalan pun kita bisa menyembah Tuhan. Di atas mobil, di atas motor masih bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Dimanapun engkau berada, Dia tahu. Dan kita akan masuk dalam situasi sulit yang kadang-kadang itu membawa penyembuhan bagi kita, yaitu sekolah kehidupan. Amin. Sekolah kehidupan gak akan tamat sampai kita pulang. Kalau kita sekolah tamat, SD, SMP, SMA, kuliah tamat. Tetapi namanya sekolah kehidupan gak akan pernah tamat sampai kita pulang. Tuhan mendidik kita. Jangan kita sombong, jangan kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Mau sembuh? Amin. Mau sembuh? Ya. Kita akan tahu kekurangan kita masing-masing. Sakit kita di mana, kita akan perbaiki. Kita akan tahu cacat kita di mana. Kita tahu. Tuhan ingatkan Roh Kudus, engkau punya kelemahan di sini. Engkau punya kelemahan di sini. Engkau punya kelemahan di sini. Tapi seringkali kita pura-pura nggak tahu. Saya percaya orang itu kalau punya kelemahan, Tuhan sudah ingatkan, nggak mungkin kan? Karena kita ini orang percaya dalam diri, orang percaya dalam Tuhan, pasti Dia ingatkan. Dan biasanya iblis paling senang untuk merusak karakter kita di hadapan Tuhan. Kalau kita biasanya suka marah, udah tambah-tambah, iya tambah-tambah, kita akhirnya melanggar firman Tuhan. Marah jangan sampai matahari terbenam, sampai 3 hari 3 malam marahnya nggak selesai. Kita melanggar firman Tuhan. Kita suka dendam, suka iri hati, dan kita merasa bahwa aku bisa kok tanpa Tuhan, aku jadi orang benar kok, aku jadi orang baik kok. Kenapa banyak orang jatuh? Karena mereka seringkali mencari-cari. Mereka seringkali mencari-cari kesempatan untuk melakukan dosa. Dosa itu datang karena ada kesempatan. Kalau ada waktu luang, pakailah untuk berdoa kepada Tuhan. Engkau suruh sendiri-sendiri, merenung sendiri-sendiri, pikirannya lama-lama menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti engkau jatuh. Lebih baik kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Karena biasanya kalau orang dulu merenung-renung itu biasanya lama-lama jadi persoalan. Diam-diam ngapain, siapa yang tahu? Apalagi sekarang zaman HP, diam-diam nonton. Nah, lama-lama masuk dalam pikiran kita, lama-lama merasuk kita, lama-lama merasuk pikiran kita, lama-lama kita jatuh. Dan ketika kita sudah jatuh, Bapak Ibu, susah untuk kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Di Mazmur pasal 73 itu dikatakan, jangan sampai Tuhan anggap wajah kita itu hina di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan anggap kita hina di hadapan Tuhan. Untuk apa tiap hari Minggu kita datang di azan, dengarkan firman Tuhan, tetapi
seperti ini, orang-orang aku datang untuk orang berdosa, aku datang untuk orang sakit. Itu ditujukan kepada orang Farisi. Kamu memang dengar firman Tuhan, kamu memang tahu firman Tuhan, kamu memang hafal firman Tuhan, tapi tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan. Itu namanya orang sakit. Justru Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak dengarkan khotbah-khotbah, banyak dengarkan firman Tuhan, banyak dengarkan renungan-renungan video-video Kristen. Tetapi kedagingan kita tetap sama. Untuk apa? Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, harusnya semakin kita baik di hadapan Tuhan. Amin. Semakin banyak kita diajar orang Tuhan, semakin banyak masalah datang menurut kita. Harusnya pikiran kita dirubah oleh Tuhan. Semakin banyak kita bergumul kepada Tuhan, semakin banyak kita masuk dalam situasi sulit. Itu seharusnya membuat kita menampik karakter kita, supaya kita serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Cuma satu tujuan Tuhan, kita serupa dengan gambar Tuhan, selesai. Enggak ada, Tuhan enggak minta apa-apa. Makanya Tuhan katakan, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan tegur. Kalau Tuhan tak kasih, Tuhan biarkan kita. Alkitab mencatat, orang yang ku kasihi akan ku hajar, ku didik dan ku tegur. Kalau dididik itu baik, ditegur itu baik. Kalau ngomongnya baik-baik saja, mana pernah kita berubah? Kita anggap enteng, lama-lama kita jauh daripada Tuhan. Banyak kesesatan yang terjadi. Biarkan firman Tuhan pada sore hari ini boleh memperlengkapi kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita mau jaga langkah kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita mau menjaga hidup kita ketika kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Kita mau menjaga pikiran dan hati kita, pikiran yang kotor, supaya kita buang akan hati kita yang sering menyimpan hal-hal yang membuat kita terpuruk, yang menyimpan hal-hal yang membuat kita tidak maju di hadapan Tuhan. Kita buang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang renungan kami lewat firman Allah pada sore hari ini. Sekalipun Tuhan sederhana yang kami dengarkan Tuhan, tapi itu menjadi pelajaran penting bagi kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, kami adalah umat-umat yang perlu Tuhan setiap hari. Kami butuh Tuhan setiap hari. Bahkan setiap saat, setiap waktu, setiap jam kami butuh Tuhan. Karena tanpa kehadiran Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Bahkan ketika kami hidup di luar Tuhan, itu gampang bagi kami untuk kami disesatkan Tuhan. Oleh karena itu kami perlu dekapan tangan Tuhan, supaya kami tetap ada di jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus dan perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Layakkan hidup kami supaya kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami dikuduskan, kami dibaharui. Kami mau Tuhan untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan perjamuan. Kami percaya sore hari ini Tuhan, ada gerakan kuasa Roh Kudus yang kami rasakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil tubuh dan darah Kristus dibagikan, kita nantikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Ketika Bapak Ibu menerima kuburan darah Yesus, persembahan apa yang sudah Tuhan buat bagimu, percayalah ini pemberian Tuhan yang tidak bisa engkau balas. Yang sudah menerima kuburan darah Kristus boleh berdiri. Untuk melakukan mujizat
berkat-Mu di hidupku. Percayalah firman Tuhan itu murni. Ketika Engkau mau supaya diperoleh kami menjadi umat pilihan Tuhan yang tidak bercacat celah, firman Tuhan yang murni itu bisa mengikis Engkau. Sore hari ini sebelum Engkau terima tubuh dan darah Kristus, Engkau boleh kuduskan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau boleh kuduskan setiap kehidupanmu di hadapan Tuhan agar Engkau layak di mata Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat Engkau nyaman di dalam lingkungan sayap-Nya. Sebelum kita menikmati roti ini sebagai lambang tubuh Kristus, kita boleh dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Sambil kita pegang anggur tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang di tangan kanan kita melambangkan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Naikkan ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang Kau terima sampai hari ini. Tanpa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, Engkau tidak mampu bertahan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Hati kami yang keras dilembut dan dilembutkan oleh Tuhan. Pikiran kami yang seringkali keras di hadapan Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus sanggup Tuhan, Engkau meruntuhkan benteng-benteng yang seringkali Tuhan menghalangi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Engkau melanggar kekudusan Tuhan, itu berarti Engkau sedang melakukan sesuatu yang membuat Engkau jauh daripada Tuhan. Ketika Engkau melanggar kekudusan, itu berarti Engkau membuat Roh Kudus sedang bekerja keras untuk menarik Engkau kembali. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang kudus. Ketika Engkau menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan,
Harusnya Engkau berjuang untuk menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak mampu tanpa kemuliaan Tuhan menyertai kami Bapa. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus pakai kami dengan hadirat-Mu yang berkuasa Tuhan, supaya kami tidak akan pernah jauh daripada anugerah Tuhan, dan segala sesuatu yang jahat di dunia ini tidak akan masuk memporak-porandakan iman kami di hadapan Tuhan, tidak akan pernah masuk memporak-porandakan hidup yang benar di hadapan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami utuh di hadapan Tuhan. Engkau mendapati kami sempurna, bukan karena kami tetapi karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus Tuhan dalam Kristus yang sudah kami terima pada sore hari ini.